Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah pagi hari ini. Nah adik-adik, di pagi ini kita sambut ibadah pagi hari ini dengan memujikan lagu dari Terbit Matahari. Ayo kita nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Ya, sampai kapanpun hanya nama Tuhan saja yang kita puji ya adik-adik. Nah, mari adik-adik sebelum kita mengawali ibadah pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya ibadah pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Engkau Tuhan berikan kesehatan bagi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah dengan tubuh jasmani yang sehat. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah pagi hari ini dari kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan, semuanya itu boleh menjadi ibadah yang sempurna di mata-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan akan Kau berkati, akan Kau pimpin, supaya semuanya Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, kita sudah menyapa Tuhan, memuji Tuhan dari terbit matahari. Nah, adik-adik, siapa yang suka naik kereta? Apalagi bersama Tuhan Yesus. Ayo, kita sekarang memuji nama Tuhan dulu dengan lagu Naik Kereta. Bisa ya adik-adik? Ayo kita memuji nama Tuhan. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut menuju surga. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Gak enak ya adik-adik, kalau naik bersama iblis kita akan menuju ke neraka. Tapi kalau bersama Tuhan kita akan menuju ke surga. Untuk sampai kapanpun kita harus ikut Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di musim corona ini kita itu susah semuanya. Adik-adik gak bisa jalan kemana-mana, adik-adik gak bisa ketemu teman-teman. Biasanya jalan-jalan ke mall, saat ini gak bisa, karena semuanya karena ada virus corona. Tapi kita tetap memuji Tuhan, kita tetap senang karena Tuhan tetap menyertai. Walaupun di rumah, Tuhan tetap membuat kita tetap senang, tetap happy. Ada mama, papa, ada kakak di rumah, semuanya komplit di rumah. Dan semuanya bisa dibuat senang dengan bersama-sama di dalam Tuhan. Bersama-sama kita melakukan semua aktivitas kita dengan pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan akan buat hati kita senang. Namun walaupun musim corona seperti ini, seperti kesusahan kita, walaupun kita susah, kita tetap bisa tenang karena Tuhan beserta kita. Nah, corona itu ibaratnya topan ya adik-adik. Topan yang melanda kita saat kita itu baru senang-senang, tiba-tiba ada topan, kita akan sedih.
tapi Tuhan beserta kita, jadi kita akan selalu ditolong. Nah, pagi ini juga kita akan mencoba nyanyi Bila Topan Keras. Bisa enggak adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Bila Topan Keras? Ya, kita mulai. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ulangi ya adik-adik. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Benar adik-adik, kasih Tuhan itu selalu nyata. Banyak sekali kasih Tuhan dicontohkan kepada kita. Kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, setiap hari kita masih bisa melihat matahari, mendengar kicau burung. Itu adalah berkat Tuhan yang paling kecil, tapi setiap hari Tuhan sediakan kita bisa bernafas dan semuanya. Nah, adik-adik, kalau kita sedih terus karena musim corona seperti ini, itu tubuh kita juga akan semakin lemah. Nah, untuk itu kita juga harus buat hati kita selalu gembira, karena Tuhan senang saat kita gembira daripada kita sedih. Nah, ayo adik-adik, kita juga bersama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu Hati yang Gembira, supaya Tuhan senang. Nah, mari kita nyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ulangi ya dek. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dari awal hingga akhir. Saat ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan banget ya, kita bisa berkumpul meskipun harus lewat telepon genggam atau lewat laptopnya mama papa, tapi kita bisa ketemu lagi nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Kak Kris akan hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati tiap-tiap kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Sebentar kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau memberkati tiap-tiap kami Tuhan, sehingga kami punya hikmat Tuhan untuk mengerti firman yang Engkau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sih kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak?
Kalau nggak ada yang tahu, Kak Kris kasih tahu ya. Hari ini kita mau belajar tentang Yosua. Nah, siapa sih Yosua itu? Untuk itu kita mau sama-sama buka dari Alkitab, dari Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Yuk dibuka dulu Alkitabnya. Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Kak Kris yang akan bacakan untuk kita semua ya. Judulnya adalah Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni, Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di sebelah sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak Yosua itu siapa? Yosua itu adalah abdinya Musa. Musa itu siapa? Pada masih ingat nggak? Itu loh yang membelah laut Teberau, yang ngetok-ngetok itu terus lautnya terbelah jadi 2. Masih ada yang ingat nggak? Harus ingat loh ya. Nah, Yosua itu adalah orang yang menggantikan Musa setelah Musa itu meninggal menjadi pemimpin bangsa Israel. Ceritanya begini. Waktu itu, setelah menyeberangi laut Teberau, sampailah bangsa Israel di tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan untuk mereka. Katanya gini, kata Tuhan sama Musa tuh gini, sana kita udah sampai, suruh 12 orang untuk mengintai tanah itu. Kira-kira tempat mana sih yang harus kita serang biar kita bisa menang? Tuhan sudah bilang bahwa Tuhan akan menyertai dan membantu bangsa Israel untuk memenangkan tanah Kanaan. Nah adik-adik, setelah Musa mengirim 12 pengintai itu,
mereka yang ke-12 orang itu ya sama-sama mengintai tanah Kanaan. Gak lama kemudian mereka pulang lagi nih ke perkemahan orang Israel. Sesampainya di perkemahan orang Israel, mereka menghadap nih ke Musa yang nyuruh mereka pergi tadi toh. Mereka bilang gini, Musa, memang benar nih, tanah Kanaan itu subur, makmur, berlimpah-limpah susu dan madunya. Pokoknya kalau kita ke situ, kita pasti makmur, gak akan kekurangan sesuatu apapun kayak kita kemarin di padang gurun itu loh. Tapi Musa, kamu harus tahu ya Musa, isinya tanah Kanaan itu, isinya tuh bangsa Kanaan. Itu loh orang-orang Het, orang Amori, orang enak, yang badannya gede, besar kayak raksasa. Pokoknya kalau kita berusaha melawan mereka, kita pasti kalah. Nah adik-adik, masih ingat kan tadi janji Tuhan apa? Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai dan membimbing bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang itu. Tapi 10 orang yang tadi dikirim itu nggak ada yang percaya. Kok 10 sih kak? Yang 2 kemana? Kan tadi yang pergi 12 orang. Nah, yang 2 orang itu adalah Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, Yosua ini nih yang lagi kita omongin. Yosua ini yang percaya sama Tuhan. Saat teman-temannya yang lain bilang mereka nggak mungkin bisa ngalahin orang Kanaan, Yosua bilang gini, enggak Musa, pokoknya kalau kita udah sampai sana kita pasti menang. Kan kita punya Tuhan, katanya Yosua gitu. Nah, setelah itu Tuhan melihat bahwa imannya Yosua itu gede banget, ya kan? Terus Tuhan berjanji bahwa Yosua akan diangkat menjadi penggantinya Musa setelah Musa meninggal. Nah bener aja adik-adik, setelah Musa meninggal, Yosua diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Setelah Musa meninggal itu juga, Yosua disuruh sama Tuhan gini, nah Musa kan udah meninggal nih, tapi janjiku tetap. Janjiku itu untuk memberikan tanah Kanaan buat bangsa Israel. Sekarang, kamu siapkan orang-orang yang muda, orang-orang yang pintar perang untuk berangkat dan menyerang tanah Kanaan. Ingat toh, bahwa aku tetap akan menyertai kamu. Aku akan membantu kamu untuk memenangkan tanah Kanaan. Nah adik-adik, imannya Yosua yang gede ini membantu dia untuk berhikmat adik-adik, sehingga dia menuruti apa yang Tuhan firmankan. Meskipun di mata kita sebagai orang-orang yang biasa itu beranggapan bahwa aduh nggak mungkin menang lah, itu orang Kanaan gedenya kayak gitu, kayak raksasa, aku nggak mungkin bisa menang. Tapi karena Yosua ini punya hikmat yang luar biasa dari Tuhan, dia menuruti perintah Tuhan dan dia membantu orang-orang ini untuk berangkat menuju ke tanah Kanaan. Nah adik-adik, di saat Yosua menuruti perintah Tuhan untuk menyuruh orang-orang ini untuk berperang ke tanah Kanaan, bangsa Israel bisa memenangkan tanah Kanaan, dan sekarang bangsa Israel tuh bisa masuk ke tanah Kanaan dan tinggal di sana. Jadi mereka makmur dan gak kekurangan suatu apapun. Adik-adik, ada 2 hal yang kita bisa pelajari dari Yosua nih hari ini. Yang pertama adalah imannya Yosua, kepercayaannya Yosua sama Tuhan. Karena di saat kita percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Saat kita menuruti perintah Tuhan, janji Tuhan akan nyata. Nah, yang kedua dari Yosua adalah bahwa janji Tuhan itu akan tetap. Dari zamannya Musa sampai Yosua, janjinya Tuhan itu sama. Tuhan akan menyertai dan membimbing bangsa Israel sehingga bisa menaklukkan tanah Kanaan. Benar kan adik-adik? Yosua menuruti perintah Tuhan dan janjinya Tuhan itu tetap. Bangsa Israel bisa menuju ke tanah Kanaan. Nah, makanya adik-adik, kita harus belajar untuk taat sama perintah Tuhan dan percaya bahwa apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Kita juga harus percaya bahwa janji Tuhan itu nggak akan pernah hilang dan nggak akan pernah berubah. Nah, untuk itu kita mau tutup firman Tuhan kali ini dengan doa. Kak Kris yang akan hantarkan, mari kita berdoa. Dan kami mengucap syukur atas segala firman yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami mau berdoa Tuhan agar firman-Mu Tuhan dapat tinggal tetap dalam kehidupan kami Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keseharian kami, biar Kau mengaruniakan kecerdasan dan kesehatan buat tiap-tiap kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani keseharian kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.